Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 28. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Yan juga terkejut, lalu menatap Yueru di depannya. Aku rasa buah hijau bulan sabit yang asli seharusnya masih ada di danau ini. Yueru berpikir serius. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan juga bertanya dengan cemas. Oh, darahmu. Ambil setetes darahmu dan siramkan ke ular piton emas ilusi, cepatlah. Suara tergesa-gesa Raja Naga Emas terdengar dari dalam cincin. Xiao Yan juga bukan orang yang bernoda tinta. Begitu dia menggertakkan giginya dengan jari-jarinya, setetes darah merah mengalir ke arah ular piton emas ilusi. Ketika ular piton emas ilusi yang perkasa itu merasakan setetes darah Xiao Yan beberapa saat yang lalu, darah di sekujur tubuhnya seolah-olah telah membeku. Piton penelan langit berwarna-warni. Monster piton emas ilusi itu sudah menyerah kepada Xiao Yan, karena jelas-jelas merasakan aura manusia ini. Piton penelan langit berwarna-warni adalah ras terkuat dari klan ular, dan juga monster piton emas ilusi. Beraninya bersikap lancang. Di antara para binatang buas, garis keturunan selalu menindas, jadi ketika dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki darah dari darah menelan 7 warna, saudara tertua dari monster piton emas ilusi, dengan mata terbuka lebar, juga menghormati Xiao Yan. Xiao Yan menatap ular piton iblis emas ilusi dan berkata, bahwa kami ke Cui Guo bulan sabit. Ketika ular raksasa itu mendengar kata-kata Xiao Yan, ia pun membalas dengan, bang bang bang, seolah-olah ia berkata untuk mengikutiku. Kemudian ia menghantam danau, seolah-olah ada sesuatu di dasar danau. Xiao Yan mengapung di danau yang dingin, menatap air berwarna coklat tua yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan heran, sebuah gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan suara keras, gelembung itu meledak, dan beberapa semburan air memercik ke wajah Xiao Yan, tetapi dalam sekejap, gelembung itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Ini, mengapa suhu di dalam lepuh-lepuh ini begitu panas? Apakah ada dunia di dasar danau ini? Xiao Yan menatap ular raksasa yang menabrak danau dan bergumam sendiri. Yueru, tunggu aku di sini, aku akan mengikutinya ke bawah untuk melihat. Xiao Yan tidak ragu-ragu, di bawah perlindungan api putih susu di sekujur tubuhnya, dia langsung menghantam danau seperti ular raksasa. Hati-hati, keselamatan adalah prioritas utama. Suara Yueru bergema di danau. Lihatlah ular raksasa yang membuat riak-riak di danau. Xiao Yan menghela napas lega sebelum menyelam ke dalam danau. Berpegangan erat di belakang ular roh api. Begitu dia memasuki danau, perasaan dingin menyelimuti dirinya, lalu dia memanggil tubuh api yang berbeda, dan semua tekanan air dan tekanan udara di dunia luar tampaknya terpisah. Perasaan agak dingin melayang di sekitar tubuh, tetapi tidak terasa dingin sama sekali. Melalui isolasi api yang berbeda, telapak tangan dengan mudah mengambil sedikit air berwarna coklat tua. Kemudian membiarkannya mengalir perlahan dari sela-sela jarinya. Xiao Yan menepuk bibirnya dengan takjub, kontak yang begitu dekat dengan aliran air benar-benar membuat orang merasa sedikit menyeramkan dan dingin di hati mereka. Jika lapisan pelindung api ini tiba-tiba menghilang sekarang, maka turunlah sendiri. Xiao Yan menggigil hebat saat membayangkan dirinya dibekukan seperti patung. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Pria besar, cepatlah. Xiao Yan juga mengikuti ular raksasa itu dan menyelam ke dasar danau. Tetapi tekanan danau menjadi lebih kuat dan udara menjadi lebih tipis saat dia turun, membuat Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit ke arah ular raksasa di depannya. Ki Cheng Ki gelombang, ular piton iblis emas ilusi itu tampaknya memahami maksud Xiao Yan, dan buru-buru mengeluarkan huruf ular, lalu kecepatannya meroket. Langsung menuju dasar danau. Meskipun api aneh itu dapat melindungiku untuk sementara, api itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Lagi pula, jika kamu kehilangan energi jiwa untuk mempertahankannya, bahkan jika kamu tidak ditelan oleh aliran air, api itu akan langsung menindas abunya. Oleh karena itu, aku tidak bisa membuang-buang waktu yang berharga. Sebelum energi jiwaku habis, aku harus meninggalkan danau magma ini. Kalau tidak, patung es yang kupikirkan sebelumnya akan benar-benar menjadi kenyataan. Saat ular raksasa itu terus maju, pikiran Xiao Yan cepat memperhitungkan. Sudut mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali, lalu dia berbalik dengan sikap berwibawa,
menatap ular api berkepala dua yang besar tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tertawa lebar, "Orang besar, cepatlah. 1000 meter, 2000 meter, 3 kilometer." Xiaoyan perlahan-lahan merasa sedikit kesulitan bernapas. Memang, orang normal akan mengalami kesulitan bernapas saat menyelam hingga kedalaman 2000 meter. Xiaoyan mampu menyelam hingga kedalaman 3000 meter karena kebugaran fisik dan kekuatannya. Brengsek, kenapa belum sekarang? Xiaoyan mengumpat sambil menatap ular raksasa yang masih menukik di depannya. 3000 meter sudah mendekati batas Xiaoyan sebagai manusia. Jika turun, itu adalah area terlarang kehidupan, karena telah melampaui kognisi manusia, dan mungkin ada banyak krisis yang tidak diketahui. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. 3100 meter. Kecepatan menyelam turut tertekan oleh tekanan arus air di dasar danau yang makin hari makin lambat. Brengsek, 5 menit, kembalilah jika kamu tidak memilikinya. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk meraung dalam hatinya. 3200 meter, 5 menit berlalu dengan tenang. Xiaoyan mendapati dendamnya tampak membara hebat, seolah ada sesuatu yang menariknya. Situasi ini hanya bisa terjadi jika kekuatan apinya sama. Bajingan tua, 3 menit terakhir. Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan berkata menyelam hingga kedalaman 3300 meter, dan ular piton emas ilusi juga berhenti dan berdiri dengan pandangan kosong, lalu berganti kulit. Ular raksasa itu awalnya berwarna hitam, tetapi sekarang ia telah berganti kulit dan menggantinya dengan kulit keemasan. Ia berenang menuju dunia api, tidak takut pada panas yang menyengat. Xiaoyan belum sempat menarik napas saat napas yang panas menyengat menyerbu ke arah wajahnya. Melihat sekeliling, ketika Anda menyelam hingga kedalaman 3300 meter, itu adalah dunia magma yang membara. Warnanya merah menyala, tetapi dengan dukungan api Xiaoyi yang terus-menerus, Xiaoyan hampir tidak dapat melihat sebagian dari lingkungan sekitarnya. Ular pengeboran, 1 es, 1 api, 2 surga. Pasti ada harta karun langka di bawah lahar ini. Raja Naga Emas di atas ring telah memperhatikan keadaan Xiaoyan. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan. Tetapi ketika dia menemukan bahwa ada air danau es di atas dan air panas di bawah di dunia api, Jinlong tidak bisa tidak terkejut dengan pengetahuan Jinlong yang luas. Xiaoyan jelas juga tahu bahwa Raja Naga Emas peduli padanya. Jika dia ingin menjadi orang kuat, dia ditakdirkan untuk mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menjadi orang kuat dengan mengandalkan orang lain. Tidak ada jalan pintas bagi orang kuat. Jangan bicara omong kosong, ikuti ular raksasa itu terlebih dahulu. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan pasti sangat mengenalnya. Jangan sampai ia hilang. Nada bicara Raja Naga Emas penuh dengan amarah. Xiaoyan tidak berani ceroboh saat mendengar itu, meskipun dia bingung, dia harus buru-buru mengikuti ular raksasa itu. Namun untungnya, ular raksasa itu jelas sangat mengenal medan di sini. Sebelum arus bawah datang, mereka dapat menemukan rute yang paling cocok untuk menyelinap, dan Xiaoyan, yang mengikutinya dari dekat, juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menghaluskan arus bawah magma ini, menghindar. Di dunia merah menyala ini, tampaknya tidak ada makhluk lain selain ular piton emas ilusi yang memimpin jalan. Tidak mengherankan, bagaimanapun juga, kondisi kehidupan di sini terlalu keras, jika bukan karena ular piton emas ilusi yang hidup dengan menelan magma. Binatang asing, binatang lain, saya khawatir bahkan binatang tingkat penguasa dengan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan kaisar, mustahil untuk datang dan pergi di tempat seperti ini dengan bebas tanpa terpengaruh sama sekali. Beberapa saat sebelum Xiaoyan hendak terjun ke dalam danau lava merah menyala, api putih susu tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Puff! Tubuh ular piton iblis emas ilusi terproyeksi langsung ke dalam lava cair, menyemburkan lava merah menyala. Mendengar suara ini, Xiaoyan di atas buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat magma berfluktuasi, tetapi dia tidak melihat satupun sosok setengah manusia. Mana orangnya? Melihat pemandangan yang hampir menguap dalam sekejap, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan berteriak pada Raja Naga Emas di sampingnya. Menatap danau lava yang tak bergerak sama sekali, ular piton monster emas ilusi yang baru saja mengebor ke bawah tampak langsung berubah menjadi abu saat bersentuhan dengan lava, dan bahkan tidak menjerit sedikit pun. Ikuti. Raja Naga Emas tampak sedang memikirkan sesuatu, lalu berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mendengar perkataan Raja Naga Emas, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api aneh itu agar mengelilingi dirinya, dan tanpa ragu-ragu, langsung melompat ke arah tempat di mana ular piton iblis emas ilusi baru saja menghilang. Suhunya sangat tinggi pada awalnya.
Jika Xiaoyan tidak memiliki fisik dan perlindungan tubuh yang telah ditempa oleh api yang berbeda, dia mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan untuk semenit pun. Dengan tubuhnya yang mengambang di magma yang berapi-api, Xiaoyan menatap magma merah menyala yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan heran, dan sebuah gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan suara keras, gelembung itu meledak, dan beberapa magma memercik ke wajah Xiaoyan, tetapi dalam sekejap, magma itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Xiaoyan mengikuti rute ular piton setan emas ilusi selama beberapa menit, dan sebuah ruang independen muncul. Masih ada rahasia lain di dunia bawah tanah ini. Xiaoyan menatap ke depan dengan terkejut. Apa yang muncul di depan mata Xiaoyan bukanlah suhu tinggi seperti lava cair, tetapi dunia kecil dan mati. Suara dentuman air yang pelan dan langkah kaki yang entah kemana membuat orang-orang merasa gemetar. Monster piton Zijin juga berlari keluar tanpa menoleh ke belakang, menunjukkan bahwa Xiaoyan tampaknya merupakan ancaman mematikan di sini. Tuan, ini, Xiaoyan juga bertanya dengan cemas. Ayo pergi, ini dia, kata Raja Naga Emas kepada Xiaoyan. Xiaoyan menggendong penguasa kuno Yihuo Hang di punggungnya, jiwa Raja Naga Emas berdiri di pundaknya, dan keduanya berjalan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Menurut apa yang Yueru katakan, ini seharusnya buah hijau bulan sabit. Xiaoyan menatap pohon buah di depannya, dan terlepas dari 3721, dia memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Itu belum menjadi hal yang paling berharga, ayo pergi, kata Raja Jinlong. Selangkah demi selangkah, menit demi menit, cahaya putih bersih menyelimuti keheningan kelabu ini. Xiaoyan memandangnya dengan tenang, dan bahkan samar-samar melihat, dalam cahaya putih bersih, sekuntum bunga merah muda berdiri dengan lembut. Bunga penyembuhan berwarna-warni. Ketika Xiaoyan melirik bunga cian ini, suara Raja Naga Emas dengan penuh kegembiraan tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Bunga berwarna-warni dan menyala-nyala, dikabarkan bahwa bunga ini hanya lahir di tempat paling murni antara langit dan bumi, hanya orang-orang dengan hati yang tulus, dan juga harus memiliki darah keluarga malaikat, jika tidak maka tidak akan bisa ditundukkan. Bunga-bunga berwarna-warni itu terbagi menjadi 7 warna. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu harta karun keluarga malaikat. Jika Anda menguasai 7 warna, Anda dapat hidup dan mati. Saya tidak tahu apakah itu benar. Raja Naga Emas memandangi bunga-bunga merah muda di depannya. Tuan, apakah kita sudah menemukannya? Xiaoyan juga sangat gembira saat mendengar jalan Raja Naga Emas. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun yang begitu berharga dengan mudah. Hei, benarkah? Aku tidak menyangka akan menemuinya di sini, ini juga semacam takdir. Benar saja, King Yuan lebih murah pada akhirnya. Senyum sinis terpancar di mata Raja Naga Emas. Pergi dan lihat, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan batinnya, dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Patriark Raja Naga Emas. Ayo pergi, aku akan membantumu mengawasi perubahan di sekitarmu. Raja Naga Emas juga berkata dengan hati-hati. Saat tubuhnya semakin dekat ke cahaya putih bersih, Xiaoyan jelas bisa merasakan bahwa suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat. Dia mengerutkan bibirnya yang kering, Xiaoyan menggertakkan giginya, dan menginjak telapak kakinya lagi, tubuhnya akhirnya bergegas ke dalam selubung cahaya putih bersih. Tubuhnya memasuki cahaya putih bersih, dan panas yang diharapkan tidak datang seperti yang diharapkan. Sebaliknya, suhu seluruh tubuh turun drastis, tetapi ki bertarung Xiaoyan yang awalnya terkuras dan bahkan kekuatan jiwanya tampaknya masuk ke dalam warna putih bersih. Langsung lembab dalam kisaran cahaya. Xiaoyan juga tercengang melihat pemandangan yang agak ajaib ini, setelah beberapa saat. Ketika dia kembali sadar, matanya buru-buru menyapu sekeliling, dan akhirnya berhenti pada bunga merah muda di tengahnya. Tulang bunganya masih berwarna merah muda, bunganya terbagi menjadi 7 helai daun, dan di bawahnya juga terdapat 7 helai daun berwarna biru kehijauan dan rimpang yang tampak transparan seperti batu giok, seolah-olah safir yang paling sempurna adalah yang sempurna secara alami. Membaca www.ukansu.com. Seluruh bunga terlihat sangat bening sekilas, membuat orang merasa tidak bisa meletakkannya. Xiaoyan juga melihat lebih dekat ke api suci ini. Api aneh di tubuhnya juga menerangi ruang yang awalnya gelap, dan pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Awalnya dia tidak memperhatikan, tetapi saat cahaya bersinar, Xiaoyan menyadari bahwa di samping bunga itu, 7 daun hijau di bagian bawah terkunci erat oleh 7 rantai. Menguasai ini, Xiaoyan juga menatap 7 rantai gelap itu dengan penuh amarah, karena dia merasakan gelombang kekuatan jahat dari 7 rantai gelap itu. Tanpa Raja Naga Emas mengatakannya, dia tahu bahwa itu pasti berada di luar wilayah itu lagi. Sarana ras jahat, sialan.
Raja Naga Emas juga melihat 7 rantai gelap itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Tidak ada seorang pun yang lebih kejam daripada Raja Naga Emas. Pohon muda berwarna merah muda ini tergantung di kegelapan yang tak berujung, seperti rumput laut di laut, hanyut kemana-mana. Jika bukan karena ular piton emas ilusi yang memimpin jalan kali ini, dengan kemampuan Xiao Yan, ia bahkan akan mencari kematian, mustahil menemukan bunga yang relatif kecil di area yang begitu luas. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan menatap benda aneh di depannya, tetapi dia tidak berdaya, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Karena ini adalah milik King Yuan dan bahkan kebutuhan dirinya untuk menaklukkan api suci di masa depan. Sejak kita bertemu, ini sudah menjadi takdirmu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Baiklah, biar aku yang datang, ucap arwah Raja Naga Emas dengan nada serius. Aura naga raksasa yang terbangun dari zaman kuno terpancar dari tubuh Raja Naga Emas. Aku optimis, Raja Naga Emas berkata perlahan, jelas menghadap Xiao Yan. Aura kuno perlahan-lahan terpancar dari tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak ada semangat juang yang besar, auranya sangat mempesona, seolah-olah seorang pria kuat yang telah mengalami bertahun-tahun telah terbangun, mata dan tindakannya penuh dengan cita rasa tahun-tahun itu. Bunga Yuyan yang berwarna-warni, aku tidak pernah membayangkan akan bertemu denganmu seumur hidupku. Kalau begitu, aku yakin bisa mengolah King Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati. Keluarga malaikat sudah terlalu lama terdiam, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kau seharusnya tidak muncul di dunia ini, tapi karena kau sudah muncul, kau seharusnya benar-benar mengerahkan kekuatanmu, dan kau seharusnya tidak terkubur di jurang dunia bawah tanah ini. Biarkan aku mengeluarkan milikmu, temukan bidadari yang benar-benar sesuai dengan persetujuanmu, dan biarkan kau bersinar. Pupil mata emas Raja Naga Emas menatap bunga di depannya, dan pada saat Raja Naga Emas berbicara, bunga-bunga merah muda itu tampaknya telah sedikit berubah. Karena kamu tahu apa yang kumaksud, kamu masih butuh kerja samamu. Meskipun kekuatan jahat rantai ini lemah, aku khawatir tentang hal-hal lain, dan ada hal-hal yang tidak dapat kuselesaikan sendiri dalam keadaan jiwaku. Raja Naga Emas menatap Live yang karena kata-katanya sendiri, ada sedikit perubahan di jalan bunga. Yuyan Hua 7 warna layak menjadi harta karun paling ajaib di dunia. Ketika Raja Naga Emas berbicara, cahaya putih murni terpancar dari seluruh tubuhnya. Jelas, ini adalah rencana Yuyan Hua 7 warna untuk menggunakan kekuatan terakhirnya dan 7 rantai jahat untuk membuatnya. Pertarungan terakhir. Bang bang bang. Raja Naga Emas sangat gembira saat melihat bunga-bunga yang berwarna-warni dan bersinar. Suasana hening selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya untuk perjuangan terakhir. Seketika, Raja Naga Emas melantunkan mantra misterius dan pusaran besar muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Kekuatan lain dari Raja Naga Emas. Melahap, bunga penyembuhan yang berwarna-warni dan 7 rantai hitam legam yang memancarkan aura jahat bertarung sampai mati. Cahaya hitam legam dan cahaya putih bersih berada di jalan buntu. 1 menit, 2 menit, pertarungan terus berlanjut, cahaya putih bersih perlahan-lahan diredam oleh cahaya hitam legam. Maju. Tubuh Xiao Yan dikendalikan oleh Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas menyelesaikan mantranya, pusaran di depannya menjadi semakin besar, memancarkan daya isap yang sangat besar. Menghadapi cahaya hitam legam itu, dia menyerang. Puf-puf, pusaran besar itu ditarik menjauh oleh daya hisap kuat terhadap cahaya hitam legam. Cahaya hitam legam baru saja menelan cahaya putih bersih, karena selama cahaya putih bersih ditelan, 7 rantai mereka dapat terlahir kembali. Namun siapa sangka tiba-tiba muncul pusaran air, dan kekuatan yang terpancar dari pusaran air tersebut merupakan musuh bebuyutan kekuatan jahat. Cahaya hitam legam itu seperti melihat hantu dan buru-buru lari. 7 rantai yang awalnya mengikat erat 7 daun bunga Yuyan 7 warna juga sedikit mengendur pada saat ini. Pusaran emas raksasa itu membuat mereka semua merasa takut. Bahkan takut, karena mereka semua tahu bahwa jika mereka terserap ke dalamnya, semuanya akan hancur. Raja Naga Emas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bagaimana mungkin sosok yang diubah oleh 7 rantai itu ditelan satu demi satu ke dalam pusaran Raja Naga Emas sebelum dia sempat bercerita lebih banyak lagi. Deng, deng, deng. 7 rantai gelap itu menyerupai suara kaca pecah, lalu terserap ke dalam pusaran dan menghilang tanpa jejak. Hei, sepertinya kekhawatiranku terlalu berlebihan. Raja Naga Emas memandang ketujuh sosok yang menghilang dan berkata, alasan mengapa Raja Naga Emas ingin membangkitkan jejak terakhir Yuyan Hua yang berwarna-warni adalah karena dia takut akan ada kekuatan lain selain ketujuh sosok ini. Untuk berjaga-jaga, yang lain adalah melahap iblis-iblis ini untuk secara bertahap memulihkan kekuatannya sendiri.
Klan jahat ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan, yang pada dasarnya dapat diringkas menjadi 5 tingkatan: surga, bumi, rasa hormat, kaisar, dan raja. Di masa lalu, ketika Raja Naga Emas berada di puncaknya, secara alami mungkin untuk berurusan dengan alien tingkat kaisar, tetapi sekarang ia berada dalam keadaan jiwa, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Hanya 2 tingkat langit dan bumi yang sedikit lebih baik. Namun untunglah, ketujuh sosok yang ada di hadapan mereka sudah berada di level sebelumnya, jadi terjadilah adegan penghancuran tadi. View, Raja Naga Emas mengembalikan kendali tubuhnya ke tangan Xiao Yan. Sungguh kekuatan yang besar. Xiao Yan merasakan kekuatan di pusaran itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, tetapi kekuatan ini adalah kekuatan jahat, apakah Anda akan langsung menyerapnya seperti ini?" Xiao Yan juga khawatir. "Jangan khawatir, aku akan memurnikan dan menyerap kekuatan mereka. Meskipun metode ini agak kurang bagus, jika tidak, aku tidak tahu apakah kekuatanku akan kembali normal hari itu." Raja Naga Emas juga menghela nafas. "Ngomong-ngomong, jika masalah di sini sudah selesai, aku akan mundur untuk menyerap kekuatan ini. Selanjutnya, mari kita lihat bunga Yuyan yang berwarna-warni." Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk dan berjalan menuju Yuyan Hua yang berwarna-warni. 7 rantai gelap yang memancarkan aura jahat hancur. Yuyan Hua yang berwarna-warni, yang awalnya lemah karena rantai, sebenarnya tumbuh pesat saat rantainya putus, dan sosok yang lemah itu tampaknya mendapatkan kembali sebagian kecemerlangannya. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga bingung karena belum pernah mendengar situasi seperti itu. Normalnya, dalam hal ini, 7 rantai tidak hanya membatasi pertumbuhan bunga penyembuhan 7 warna, tetapi juga terus-menerus menyerap kekuatan bunga penyembuhan 7 warna. Ketika kekuatan bunga penyembuhan 7 warna hampir diserap, itu akan menjadi hal yang menyebalkan. Ketika ras alien berhasil, jika kita tidak muncul, dalam waktu 3 tahun, sesuatu pasti akan terjadi, dan kemudian akan ada 7 alien yang lebih kuat dari tingkat ekstrateritorial di dunia ini. Raja Naga Emas juga berkata dengan berat, "Singkirkan dulu, sekarang sudah terlalu lemah, teruslah memberinya nutrisi dengan api iblis teratai murni." Bunga Yuyan yang berwarna-warni tidak hanya aneh, tetapi juga menyukai api, terutama yang paling murni seperti Xiao Yi. Api yang berbeda, pemulihannya akan lebih besar. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiao Yan saat dia melihat usaha Xiao Yan dan Kikai Yuyan Hua gagal. Hanya itu satu-satunya cara. Xiao Yan pun tak berdaya melakukan apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Di jarinya, cincin yang diberikan oleh Kaisar kuno Tuo She bersinar perlahan, dan bunga Yuyan yang berwarna-warni di depannya seperti makanan lezat. Dia membiarkan Xiao Yan menyerapnya ke dalam cincin dan memberinya makan tanpa berpikir panjang. Di dalam ring, Xiao Yan juga sengaja membuka ruang independen untuk Yuyan Hua yang berwarna-warni, dan kekuatan murni dari sumber api yang berbeda terus memeliharanya. Bunga Yuyan yang berwarna-warni juga perlahan tumbuh secara spiritual. Kuncup bunga pertama perlahan tumbuh menjadi kuncup bunga kedua. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sejenak, mendapatkan kembali kekuatan, dan kemudian kembali melalui jalan yang sama. "Hehehe, gadis-gadis kecil, lihatlah kulit kalian yang lembut dan daging kalian yang empuk," katakan. "Di mana Xiao Yan? Jika kau tidak mengatakan apa-apa, jangan pedulikan tangan-tangan biadab kami." Seorang kepala botak tersenyum kecut pada Yueru. Yueru benar-benar tertangkap oleh kepala botak ini. Ternyata Yueru telah menunggu Xiao Yan di danau sebelumnya, dan melihat Xiao Yan tidak muncul dalam waktu lama, dia pun merasa sedikit khawatir. Sungguh, bagaimana mungkin aku membiarkan Xiao Yan pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Yueru menyalahkan dirinya sendiri. Setelah berbicara, mata Yueru juga memiliki beberapa pikiran yang melintas di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menundukkan kepalanya dan menuju ke air danau. Xiao Yan sekarang bertanya tentang obat untuk dirinya sendiri. 1000 meter, ini sudah menjadi batas Yueru, dan baru ketika Yueru turun ke 1000 meter, dia menyadari bahwa sebenarnya ada 2 dunia. Di atas adalah danau, dan di bawah adalah dunia lahar yang membara. Yueru juga bertahan di dunia lahar untuk sementara waktu, tetapi dia tidak tahan lagi sebelum kembali ke danau. Yueru tidak seberuntung Xiao Yan, dia memiliki perlindungan tubuh dan kekuatan jiwa yang besar. Namun, mutasi itu terjadi. Tepat ketika Yueru kembali ke danau, kepala botak besar muncul. Hao menangkap Yueru dengan mudah. Awalnya, dengan kekuatan Yueru di hari-hari awal Dou di bintang 3, jika dia ingin melarikan diri, bahkan kekuatan tahap tengah Dou di bintang 3 berkepala botak ini mungkin tidak dapat ditangkap. Namun Yueru baru saja turun ke dasar danau dan menghabiskan banyak tenaga, sehingga dia tertangkap.
Tidak usah repot-repot, aku tidak akan mengatakannya, kata Yueru tegas. Di antara danau-danau itu, Xiaoyan memegang penggaris kuno api abadi yang mengalir bersama magma. Ujung penggaris itu menunjuk ke arahnya, dan Doki menggelinding di atasnya, seperti kepala botak yang membentuk awan merah menyala. Lepaskan gadis itu, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, dengan gelombang api dan kekerasan yang terpancar darinya. Dia telah dipromosikan ke tahap awal Do di bintang 3 sebelumnya, dan sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Do di bintang 3 menengah. Xiaoyan sendiri juga menunggu untuk melihat. Kepala botak Mueller juga melihat Xiaoyan dan menatapnya sambil tersenyum. Dengan penglihatannya yang botak, dia secara alami dapat melihat kekuatan Xiaoyan saat ini, tetapi bagaimana mungkin ada sedikit rasa takut. Kepala botak itu belum tertembak, dan rasa penindasan telah melampaui apa yang dimiliki Samsung Dodi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Kinceng, dia masih bisa memiliki pengawal yang kuat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Mueller, bahkan jika dia dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak putra yang bangga. Dibandingkan dengan para Do di bintang 3 biasa di pertengahan semester, itu jelas jauh lebih kuat. Kali ini, Xiaoyan takut dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Memang, dibandingkan dengan keduanya, jelas bahwa Mueller memiliki keunggulan. Bagaimanapun, yang terakhir berada di tahap tengah Do di bintang 3. Ia memegang senjata yang lebih unggul dan memiliki banyak cara. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Mueller memiliki peluang lebih baik untuk menang. Xiaoyan di danau memandang tindakan pihak lain dengan ekspresi datar, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada Mueller. Kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir memang jauh melampaui Samsung Do di jangka menengah. Namun, di mata Xiaoyan, ada semangat juang yang membara perlahan bangkit. Sebelum dia menembus Samsung Dodi, menghadapi lawan selevel Mueller, dia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang, tetapi sekarang tidak sama lagi. Mengapa kamu ingin menangkap temanku? Xiaoyan juga bertanya. Semula aku dan kamu tidak perlu berselisih paham dan bermusuhan, tetapi aku juga menyukai buah hijau bulan sabit itu. Aku juga bisa merasakan bahwa orang yang mengambilnya sebelumnya bukanlah buah hijau bulan sabit yang asli. Yang asli seharusnya ada padamu. Cui Guo bulan sabit menukar nyawa gadis kecil ini. Mueller yang berkepala botak juga berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dalam perjalanan Mueller bisa merasakan aura ketakutan dari tubuh Xiaoyan dan penguasa kuno api abadi. Kalau begitu, lihat apakah kamu punya kemampuan. Kalau begitu, kita hanya bisa mengacaukannya, mari kita lihat. 3 transformasi misterius api surgawi. Xiaoyan menatapnya dengan dingin. Ki bertarungnya langsung meningkat dengan berkah metode rahasia. Ini juga merupakan tahap tengah Samsung Dodi. Kekuatan yang sama dengan Mueller botak itu. Aku akan beritahu kau, perbedaan antara Do di bintang 3 yang asli dan metode rahasia. Mueller tampaknya memandang Xiaoyan dan mengejek. Meskipun metode rahasia dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada diri sendiri, dan jiwa bahkan kekuatan tidak dapat ditingkatkan. Di tangan Xiaoyan, penggaris kuno api abadi mengembang, dan ujung-ujung penggaris yang berwarna-warni itu saling menempel, seperti ujung tombak seputih salju, berkilauan dengan cahaya dingin. Aura dendam emas gelap dari kepala botak itu juga melilit tubuhnya seperti badai. Mueller mengepalkan tombaknya erat-erat di tangannya, dan berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu bahwa di tahap tengah Do di bintang 3, kamu tidak akan bisa bersikap sombong di hadapanku. Swiss. Pada saat suara itu jatuh, sosok Mueller yang memegang tombak panjang tiba-tiba melesat keluar. Beberapa kilatan muncul di depan Xiaoyan. Bayangan tombak itu bergetar dan berubah menjadi sinar merah yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Turun, dia menunjuk langsung ke titik-titik vital tubuh Xiaoyan, fokus pada pertarungan seperti seorang prajurit yang menyerang. Begitu Mueller bergerak, dia menjadi ganas dan kejam. Tampaknya kekuatan kaisar petarung bintang 3 di tahap tengah ini memang pantas. Namun, dalam menghadapi serangan kuat Mueller, Xiaoyan juga tertawa, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Penguasa kuno api abadi menjabat tangannya, dan dia menghadapinya secara langsung. Di ujung penggaris, ada 23 sinar cahaya terus menyatu, dan suhu tinggi yang mengerikan mengandung kekuatan yang mengerikan, seperti 10.000 bintang. Bang bang bang, di permukaan danau, senjata-senjata dan penggaris saling bertabrakan, suara emas dan besi meletus, percikan-percikan api memercik, dan setiap kali terjadi tabrakan, akan ada riak-riak dan gelombang semangat juang, mengguncang udara, dan gelombang air di danau juga bergetar hebat. Tulis, dalam waktu singkat hanya 10 tarikan napas, keduanya bertarung selama puluhan ronde. Dentang,
Penggaris senjata disentuh berkali-kali dan keduanya terguncang. Lengan Xiaoyan bergetar hebat, dan ujung Yi Huo Hang tiba-tiba berubah menjadi garis putih dan melesat keluar, tiba-tiba menusuk tenggorokan Mueller pada sudut yang sangat sulit. Akan tetapi, saat hendak mengenai sasaran, sebuah bayangan tombak menusuk dan langsung menangkis rambut seputih salju itu. Ekspresi Mueller dingin, dan pikirannya bergerak, hanya untuk melihat rambut seputih salju berhamburan dengan ganas, berubah menjadi sinar cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, seperti bilah tajam. Membaca www.ukansu.com sangat kuat, menutupi setiap bagian tubuh Mueller. Itu benar-benar senjata yang aneh. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berkata, jika bukan karena senjata aneh tadi, Mueller pasti sudah terluka sejak lama. Tatapan mata Mueller sedikit tajam, penguasa api aneh kuno milik Xiaoyan juga sangat aneh. Suhu tinggi yang mengerikan pada penguasa itu, bahkan dalam pertempuran, akan meninggalkan jejak atau benang ke dalam tubuhnya, sehingga ia harus berpisah. Hal itu menyebabkannya dalam masalah besar. Namun, Rai Mueller juga bukan tangan yang lemah. Dengan goncangan tombak ajaib di tangannya, ia melihat magma merah naik, membentuk perisai magma tepat di depannya, merah dan panas. Penguasa api berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya menusuk magma, menimbulkan suara nyaring, dan akhirnya memantul kembali sebanyak mungkin. Sosok Xiaoyan dan Mueller juga membalas pada saat yang sama. Wajah Mueller tenggelam seperti air, dan tombak ajaib di tangannya membuat tanda panjang di tanah, dan Xiaoyan juga melarikan diri kembali, dan banyak api di tubuhnya terus-menerus mengelilingi dirinya dan penguasa kuno api yang berbeda, menghadap Mueller, terus menyerang. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak sama-sama kejam, tetapi jelas mereka semua diambil alih oleh pihak lainnya. Banyak orang tertarik dengan pertempuran di sini, lalu mulai memperhatikan mata-mata di danau, semuanya sedikit terkondensasi pada saat ini, dan sudah jelas bahwa pertempuran itu akan segera berakhir. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, tetapi waktu pemberkatan metode rahasia akan segera tiba, kan? Sudah saatnya permainan kucing memakan ikan ini berakhir. Terima pukulan terakhirku. Mueller yang berkepala botak itu juga mengerahkan dendamnya dengan seluruh kekuatannya saat ini. Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Di tengah tatapan mata yang mengagetkan itu, di atas kepala Mueller, ki asal berwarna merah menyala bersiul, seakan-akan roda cahaya merah menyala yang besar telah terbentuk, dan kekuatan yang mengerikan terpancar di antara getarannya. Melihat roda merah itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Beruang, roda cahaya merah besar itu tergantung di langit di atas Mueller, memancarkan fluktuasi yang berapi-api dan dahsyat, yang secara langsung menyebabkan tanah di bawahnya menjadi layu dan retak, bahkan suhu air danau pun meningkat drastis. Di antara danau-danau itu, mata itu menatap pemandangan ini dengan sedikit kengerian. Lalu, itu benar-benar keterampilan bertarung yang abadi. Tidak mengherankan bahwa Mueller ini adalah seorang penguasa kota muda dan menguasai keterampilan bertarung tingkat abadi. Mueller ini punya banyak sekali kartu truf. Kalau begitu, Xiaoyan akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Mueller dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat abadi, aku khawatir bahkan para bangsawan papan atas itu harus sedikit lebih berhati-hati. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, dan itu cukup untuk mengubah situasi. Banyak bisikan terdengar, dan mereka yang melihat Xiaoyan menunjukkan sedikit simpati. Ketika yang terakhir menerobos metode rahasia, ia menunjukkan latar belakang yang sangat kuat, tetapi sayangnya, ia tidak memanfaatkan waktu sama sekali, dan sekarang waktu rahasia telah berakhir, dan semua yang menunggunya adalah Xiaoyan ini masih muda dan energik. Jika dia bisa menahan nada bicaranya hari ini dan kembali melahap buah hijau bulan sabit untuk berlatih, aku khawatir Mueller benar-benar akan membantunya. Seseorang mendesah dalam hati. Ada jejak kehangatan di mata Yueru, dan tanda seperti tanda lahir berbentuk bulan sabit perlahan bersinar. Yueru juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam keterampilan bertarung Mueller. Jika Xiaoyan tersentuh oleh kekuatan itu, bahkan sedikit saja, nasibnya akan hancur selamanya. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa mengatasinya. Xiaoyan juga menyadari tindakan Yueru. Meskipun dia tidak tahu apa rune berbentuk bulan sabit itu, harga yang harus dibayar untuk mencoba menggunakannya jelas tidak sedikit. Yueru juga menatap Xiaoyan, yang masih tenang seperti biasa, dan menggigit bibirnya sedikit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia masih percaya pada Xiaoyan. Rune bulan sabit yang bersinar perlahan juga terdiam. Sekarang, Yueru juga tersenyum pada Xiaoyan. Di antara banyak mata yang bersimpati itu, ekspresi Xiaoyan juga sedikit serius.
Dia melihat roda cahaya merah besar yang terkondensasi di atas kepala Mueller, dan fluktuasi yang memancar darinya sangat dahsyat. Kekuatan semacam ini memang jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat surga biasa. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sekujur tubuhnya juga membeku saat ini. Aku benar-benar menguasai keterampilan bertarung dari Immortal Rank. Xiaoyan berbisik pada dirinya sendiri, Mueller ini memang musuh yang tangguh. Jika dia belum menembus Tristardo Emperor, aku khawatir dia akan mampu menghadapi serangan lawan seperti ini. Memilih untuk mundur, namun sayangnya, api putih susu itu langsung menyelimuti sekujur tubuh, dan ki pertempuran terus terkumpul, mulai mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan saat ini, terus bersiul di sekelilingnya, dan akhirnya berangsur-angsur meluas, seperti tornado putih susu, yang menjeratnya. Fluktuasi yang mencengangkan dilepaskan dan bahkan air danau di bawah kakinya bergetar. Mata di luar danau memperhatikan pemandangan ini dan langsung terkesima. Aku bertanya sesuatu padamu, serahkan buah bulan sabit, jika tidak, mati. Mueller menatap Xiaoyan dan melolong, seolah-olah seorang raja sedang menghakimi orang berdosa. Xiaoyan menatap Mueller yang agung di langit, dendamnya tertahan, dan penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Terserah kamu, tidak layak, Xiaoyan juga berkata dengan tenang. Meskipun kita tidak memiliki keluhan atau permusuhan, karena kamu tidak mengetahui yang baik dan yang buruk, maka kamu akan tersinggung. Keterampilan bertarung abadi, roda emas tombak ajaib. Mueller menyerang Xiaoyan dari langit dengan tombak ajaib. Membawa air danau Qianzhang, aura roda emas yang menakutkan itu kuat dan mengerikan bahkan di ruang ini di mana yang terkuat ditekan. Maumu, kaki pertama dari penguasa 7 lapis yang mengguncang langit, langkah pertama dari penguasa renang 3 langkah. Teriak Xiaoyan dengan keras. Kekuatan api yang mengerikan melekat pada penguasa kuno api abadi. Dengan mobilisasi Xiaoyan, kekuatan api yang besar dan energi dendam Xiaoyan sendiri bergabung bersama, dan itu juga membawa kolom air ribuan meter dari danau. Bang bang bang, konstanta api yang berbeda, penguasa kuno dan tombak ajaib saling bertabrakan. Ledakan ledakan ledakan. Pada saat ini, permukaan danau yang awalnya tenang, berguncang hebat akibat kekuatan mereka berdua. Xiaoyan dengan paksa menstabilkan dirinya dalam pertempuran sengit ini, mengangkat wajahnya yang pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sedikit kegilaan juga muncul di matanya yang gelap. Keluar dengan kekuatan penuh. Gelombang panik melonjak di matanya, Xiaoyan meludahkan busa darah dari mulutnya, tangannya berubah menjadi cetakan tangan lagi, dan hantu besar menyelimuti tubuhnya lagi. Sebuah hantu muncul, dan Xiaoyan merasakan pusing di benaknya, tetapi dia masih menggertakkan giginya. Dampak mengerikan dari jiwa itu muncul, dan akhirnya menyebar ke Mueller, yang awalnya berkonsentrasi untuk memobilisasi energi spiritual dari dunia sekitarnya untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Pada saat itu, pupil mata Mueller semuanya meredup, pertama perih. Keterampilan bertarung bertahap, diikuti oleh serangan jiwa yang kuat, 2 guncangan berturut-turut, kerusakan padanya terlalu besar. Puci, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Mueller. Ia menatap Xiaoyan yang tenang di depannya dengan muram, tetapi mendapati bahwa Xiaoyan tersenyum liar padanya, menjentikkan telapak tangannya, dan teratai api halus dengan 23 warna muncul dengan tenang. Kemudian, ia menghantamkannya ke tubuh Mueller. Ledakan, ledakan, teratai api meletus, dan Mueller yang berkepala botak langsung terlempar ribuan kaki. Sepanjang jalan, dia memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Dia tidak menyangka bahwa dia kejam, dan Xiaoyan bahkan lebih kejam darinya, dan dia langsung bertukar pukulan dengan pukulan. Xiaoyan ini sungguh mengerikan. Benar-benar mengalahkan Mueller di tahap tengah Samsung Doudi dengan kekuatan Samsung Doudi di awal. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik. Siapapun dapat melihat bahwa pertempuran telah diputuskan sejauh ini. Tuan Kota Muda, apakah Anda baik-baik saja? Seorang pengikut yang juga botak bergegas membantu Mueller berdiri. Kecepatan Mueller terlalu tinggi, dan rombongan mereka pun bergegas pergi. Setelah akhirnya mengejar Mueller, mereka melihat bahwa Mueller dipukuli habis-habisan oleh orang lain. Mueller yang terluka tidak koma, tetapi dia terluka parah dan menatap Xiaoyan dengan tajam. Ayo pergi. Tampaknya keberuntungan besar ini tidak dapat dilanjutkan, terlalu banyak cara telah terungkap, dan kemudian rombongan itu membawa Mueller yang botak di punggungnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat mengobati luka Tuan Kota Muda itu. Tentu saja, orang lain akan mengurusnya. Xiaoyan juga tahu bahwa tidak perlu memisahkan hidup dan mati, dan dia harus tetap menjaga Mueller. Meskipun dia melihat bahwa Mueller terluka parah, dia menghindari poin penting. Dia terengah-engah. Tidak apa-apa, Nuo,
buah hijau bulan sabit yang kau inginkan. Xiaoyan mengeluarkan 3 buah hijau bulan sabit matang yang ditemukan di dasar danau untuk Yueru. Meskipun ia mendapatkan lebih dari 10 saat itu, bagi Yueru, 3 sudah cukup, dan tentu saja Xiaoyan mengambil sisanya. Yueru benar-benar terkejut melihat Xiaoyan tetap tenang saat menghadapi Mueller, dan bahkan berhasil mengalahkan Mueller pada akhirnya. Ayo pergi, saatnya pergi ke kedalaman reruntuhan untuk melihatnya. Xiaoyan juga beristirahat sebentar lalu berkata pada Yueru. Orang-orang yang hadir untuk menyaksikan kegembiraan itu juga bubar satu demi satu, karena mereka juga menyaksikan pertarungan antara Xiaoyan dan Namuler, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka. Xiaoyan ini tidak mudah untuk diajak main-main.